Oke, selamat malam Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok chapter 18 ingin mempresentasikan mengenai chapter kami. Ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Gladys Alvina, lalu yang kedua ada Tifanka Sanjaya, yang ketiga ada Marsha Nova, yang keempat ada saya sendiri, Yohanes Damar Yoga, lalu ada Tiara Octavianti, dan terakhir ada Serses Roderi. Nah, next. Oke. Berikut di kelompok kami akan membahas yang pertama itu The Small Business Challenge pada bagian pertama, lalu bagian kedua itu ada using internet, government, and other tools to support the HR effort. Lalu yang ketiga itu ada leveraging small size with familiarity, flexibility, and informality. Lalu yang keempat itu ada using professional employer organization. Lalu yang kelima itu ada managing system procedures and paperwork. Oke, chapter selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tifanka. Oke, jadi pertama saya bakal jelasin tentang The Small Business Challenge, yang dimana itu adalah sebuah konsep atau inisiatif yang bertujuan untuk membantu, mendukung, atau mengedukasi pemilik usaha kecil dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Program ini juga biasanya berfokus pada pengembangan keterampilan bisnis, pemecahan masalah, atau pemberian solusi praktis untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil. Next. Kedua ada How Small Business Human Resource Management is Different. Pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan kecil berbeda karena 4 alasan utama. Next. Yang pertama itu ada size. Sebagai aturan, perusahaan baru mampu mempekerjakan spesialis SDM setelah mencapai sekitar 100 karyawan. Namun kalau toko retail dengan 5 atau 6 orang untuk merekrut, memilih, melatih, dan membayar karyawan. Jadi biasanya pemilik atau asistennya yang melakukan tugas SDM. Yang kedua itu ada properties. Pada saat yang sama, realitas bisnis mendorong banyak pengusaha untuk lebih fokus pada isu-isu non-SDM. Setelah mempelajari perusahaan e-commerce kecil di Inggris, seorang peneliti menyimpulkan bahwa meskipun manajemen sumber daya manusia penting, hal itu bukanlah prioritas tinggi bagi perusahaan. Next. Yang ketiga itu adalah informality. Salah satu dampaknya adalah manajemen sumber daya manusia cenderung lebih informal di perusahaan yang lebih kecil. Pelatihan cenderung informal dengan penekanan pada metode seperti pelatihan rekan kerja dan pengawasan di tempat kerja. Yang terakhir itu ada the entrepreneur. Pengusaha adalah orang yang menciptakan bisnis dalam kondisi berisiko dan mulai bisnis baru selalu berisiko. Oleh karena itu, pengusaha cenderung berdedikasi dan visioner dan tidak suka mengendalikan. Jadi ada implication, kombinasi ukuran kecil, prioritas, informalitas, dan kecenderungan kewirausahaan ini dapat dengan mudah diterjemahkan menjadi beberapa masalah bagi praktik manajemen sumber daya manusia perusahaan kecil. Yang pertama itu adalah praktik sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menempatkan pemilik usaha kecil pada risiko hukum. Yang kedua itu tidak memiliki orang SDM yang berdedikasi dapat memperlambat keputusan perusahaan dan membuat para manajernya kewalahan. Yang ketiga, tanpa sistem informasi sumber daya manusia, dokumen akan memakan waktu dan duplikasi dapat menyebabkan kesalahan entry data. Yang terakhir, jika bisnis kecil tidak dapat secara efisien merekrut, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan, bagaimana ia akan bersaing dengan perusahaan yang dapat melakukannya. Ia dapat berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan. Jadi ada diversity counts atau necessity and the entrepreneur. Faktanya lebih banyak pria daripada wanita yang memulai bisnis baru. Tapi menurut sebuah penelitian, ada sekitar 100 juta wanita di 59 negara masih memulai bisnis baru dalam 1 tahun. Yang lebih menariknya itu, sebagian besar wanita yang mulai bisnis nggak berada di negara maju. Negara yang paling memungkinkan bagi wanita untuk memulai bisnis itu ada di Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara. Yang memungkinkan karena di negara maju, wanita memiliki lebih banyak pilihan karir. Why HRM is important to small business. Sebuah perusahaan rintisan perangkat lunak kecil mengalami kekacauan ketika unggahan media sosial dari seorang karyawan menuduh karyawan lain melakukan pelecehan. Moralnya, kata seorang ahli,
bahwa perusahaan rintisan tidak dapat berasumsi bahwa yang mereka butuhkan hanyalah buku pegangan karyawan. Mereka juga membutuhkan sistem SDM yang berfungsi. Karena faktanya itu perusahaan kecil dengan praktik SDM efektif kerja lebih baik daripada yang tidak memilikinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bagian berikutnya yang kedua itu dijelaskan mengenai using internet, government, and other tools to support the HR effort. Next, yang pertama itu ada using internet, government, and other tools to support the HR effort. Jadi tidak ada bisnis kecil yang perlu menyerahkan keunggulan SDM kepada pesaing besar. Manajer bisnis kecil yang berpengetahuan luas dapat menyamakan kedudukan dengan menggunakan sumber daya manusia berbasis internet, termasuk sumber daya daring gratis dari pemerintah AS atau Amerika Serikat. Lalu government tools for complying with employment laws. Itu artinya mematuhi undang-undang ketenagakerjaan federal atau bisa juga dari negara bagian dan lokal. Merupakan masalah pelik bagi para pengusaha. Misalnya pengusaha perlu tahu haruskah membayar lembur karyawannya dan haruskah melaporkan karyawan yang terkena kecelakaan kerja. Nah, itu tuh bisa dimulai dengan mengetahui undang-undang ketenagakerjaan federal yang berlaku. Nah, lalu berikutnya itu next ada DOL Online Allows Advisors. Nah, artinya itu Departemen Tenaga Kerja di Amerika Serikat itu menyediakan Allow Advisors untuk undang-undang yang mencakup hal-hal seperti gaji dan tunjangan serta kesehatan dan keselamatan. Nah, undang-undang ketenagakerjaan berikut yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja atau DOL dapat berlaku untuk bisnis atau organisasi. Undang-undang Imigrasi dan Kewarganegaraan, Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Undang-undang Hak Pekerjaan dan Pekerjaan, Angkatan Bersenjata, Berseragam, Undang-undang Pengungkap Fakta, dan lain-lain. Nah, lalu berikutnya itu ada EOC Online Tools. Nah, EOC Online Tools itu situs web berisi informasi penting mengenai hal-hal seperti bagaimana cara menentukan bisnis yang tercakup oleh undang EEOC. Lalu siapa yang dapat mengajukan tuntutan diskriminasi ke EEOC. Lalu dapatkah bisnis kecil menyelesaikan tuntutan tanpa menjalani penyelidikan atau menghadapi tuntutan hukum. Nah, lalu berikutnya itu ada OSH Online Tools for Small Businesses. Nah, itu artinya situs administrasi keselamatan dan kesehatan kerja DOL itu menyediakan panduan dan daftar periksa khusus manajer usaha kecil. Nah, situs OSH ini menyediakan antara lain akses mudah ke buku pegangan usaha kecil OSH. Nah, buku ini berisi informasi praktis termasuk daftar periksa keselamatan dan kecelakaan khusus industri. Next, berikutnya itu ada Online Employment Planning and Recruiting Tools. Nah, yang dimaksud yaitu alat daring dapat membuat pemilik usaha kecil sama efektifnya dengan pesaing besar mereka dalam menulis deskripsi pekerjaan dan merekrut pelamar. Nah, di online recruiting ini pemilik usaha kecil juga dapat menggunakan misalnya contohnya kayak aplikasi LinkedIn. Itu bisa usahakan atau merekrut karyawan-karyawannya. Serta bisa juga di lowongan kerja lain seperti misalnya careerbuilder.com atau di lowongan asosiasi profesional. Demikian pula perangkat lunak pelacak pelamar terbaik tidak hanya melacak kandidat pekerjaan. Nah, next di HR. Nah, jadi banyak bisnis kecil yang menggunakan media sosial untuk merekrut pelamar. Misalnya LinkedIn memungkinkan pemberi kerja untuk memasang lowongan pekerjaan dan memfasilitasi jaringan bisnis. Seseorang perekrut dilaporkan mencari anggota LinkedIn yang yang memiliki ringkasan yang menarik, rekomendasi yang sangat baik, dan keanggotaan dalam industri. Nah, jadi maksudnya di sini tuh
mereka itu aplikasi ini memfasilitasi bagi para pemilik bisnis atau pekerja yang ingin melakukan karyanya mereka atau usahanya mereka. Jadi bisa mencantumkan keterampilan atau usaha yang mereka ingin lakukan supaya menarik dan dilihat oleh orang. Nah, lalu di Twitter itu, lalu juga ada di Twitter. Nah, di Twitter itu perekrut melihat apakah kandidat potensial memiliki nama pengguna dan foto yang sesuai. Nah, untuk hal-hal seperti itu, pembaruan status dan retweet orang tersebut dapat melihat apakah informasi tersebut berguna atau tidak. Next. Nah, jadi ada Small Business Employee Selection Tools. Nah, jadi beberapa tes sangat mudah digunakan dan sangat membantu bagi kecil. Adalah dengan pertanyaan yang agak mirip dengan SAT, dibutuhkan waktu kurang dari 15 menit untuk mengerjakannya. Penguji membaca instruksi dan mencatat waktu saat kandidat mengerjakan 50 soal. Nah, penguji ini menilai tes dengan menjumlahkan jumlah jawaban yang benar, membandingkan skor tersebut dengan skor minimum yang direkomendasikan untuk berbagai pekerjaan, menunjukkan apakah ia mencapai skor minimum pekerjaan yang dimaksud. Nah, jadi di sini nih di Small Business Employee Selection Tools ini menjelaskan bagaimana cara mengukur kemampuan kinerja karyawan selama dia bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, berikutnya itu ada Small Business Training Tools. Nah, oke. Small Business Training Tools. Perusahaan kecil tidak dapat bersaing dengan sumber daya pelatihan raksasa seperti Google. Namun pelatihan daring dapat menyediakan pelatihan karyawan yang dulunya berada di luar jangkauan sebagian besar pengusaha kecil. Nah, lalu ada Employment Safety and Health Tools. Nah, jadi tingkat cedera rata-rata untuk usaha kecil agak lebih rendah daripada di perusahaan besar. Namun sebagian besar orang bekerja untuk usaha kecil. Jadi itu masih merupakan jumlah kecelakaan total yang besar. Manajer usaha kecil harus menguasai alat dan teknik. Nah, lalu juga ada Employment Appraisal and Compensation Online Tools. Jadi pengusaha kecil ini memiliki akses mudah ke layanan penilaian dan kompensasi yang berkomputerisasi dan daring. Nah, sistem appraisal dari Halogen Software E37 adalah contoh lainnya SAP, Success Factors, menyediakan bantuan manajemen kinerja yang sangat efektif. Sistem ini memfasilitasi penetapan dan pemantauan sasaran, membantu manajemen, memberikan umpan balik kepada karyawan, dan memudahkan peninjauan pencapaian sasaran sebagai bagian dari penilaian kinerja. Selanjutnya ada leveraging small size with familiarity, flexibility, fairness, and informality. Yang pertama ada proses wawancara yang sederhana. Untuk melakukannya, pakar wawancara John Drake menyarankan untuk mengajukan pertanyaan berikut seperti pengetahuan dan pengalaman, motivasi, kapasitas intelektual, dan yang terakhir ada kepribadian. Selanjutnya ada cara mengatur wawancara. Ini tuh kayak memiliki rencana, susunan, dan digunakan rencana untuk memandu wawancara. Drake mengatakan bahwa beberapa hal penting yang perlu disinggung meliputi yang pertama ada pengalaman kuliah, yang kedua ada pengalaman kerja, ketiga ada sasaran dan ambisi, keempat ada reaksi terhadap pekerjaan yang Anda lamar, kelima ada penilaian diri, keenam ada pengalaman militer, ketujuh ada memberitahukan kegiatan di luar ruangan, dan yang terakhir ada ikuti rencana Anda. Selanjutnya ada flexibility in training. Pemilik usaha kecil dapat melakukan beberapa hal untuk mendorong dan memfasilitasi pembelajaran informal, termasuk yang pertama ada mendorong karyawan untuk belajar di tempat kerja. Yang kedua ada dorong supervisor untuk menyediakan pembelajaran informal melalui pembinaan. Yang ketiga ada sediakan banyak peluang untuk pembelajaran informal di tempat kerja seperti papan tulis di tempat kerja dan area makan siang. Yang keempat, tawarkan untuk menanggung biaya kuliah untuk kelas khusus. Yang kelima ada identifikasi peluang pelatihan online. Yang keenam, dorong dan fasilitasi, misalnya melalui halaman khusus di internet.
intranet perusahaan. Terus yang terakhir ada kirim karyawan ke seminar dan rapat khusus untuk belajar dan berjejaring. Selanjutnya ada flexibility in benefits and rewards. Berikut adalah contoh yang beberapa perusahaan atau pengusaha kecil lakukan, seperti waktu libur tambahan, minggu kerja yang dipadatkan, bonus pada saat-saat kritis, fleksibilitas, kepekaan terhadap kekuatan dan kelemahan karyawan. Selanjutnya ada fairness and the family business. Dua ahli menyarankan pemilik bisnis keluarga mengikuti program 4 langkah untuk memastikan keadilan. Yang pertama, memperlakukan semua karyawan baik keluarga dan non-keluarga secara adil. Yang kedua, berkomitmen bahwa semua karyawan berhak atas praktik yang adil. Yang ketiga, semua karyawan harus tahu bahwa mereka dapat dengan bebas dan aman memberikan pendapat. Yang keempat, membuat komite yang bertemu setiap bulan untuk mengoreksi setiap keputusan yang dianggap tidak adil yang diutarakan oleh karyawan keluarga atau non-keluarga. Oke, selanjutnya ada using professional employer organization. Next. How do pros work? PEO berkisar dari perusahaan, penggajian khusus, hingga perusahaan yang menangani semua kebutuhan manajemen sumber daya manusia pemberi kerja. Dalam menentukan tugas personel mana yang akan dialihdayakan, manajer bisnis kecil memiliki banyak pilihan. Paling tidak, perusahaan-perusahaan ini mengambil alih tugas penggajian pemberi kerja. Namun biasanya PEO memikul sebagian besar tugas sumber daya manusia pemberi kerja. Dengan mentransfer karyawan perusahaan klien ke penggajian PEO menjadi rekan pemberi kerja yang tercatat untuk karyawan pemberi kerja. Next. Why use PEO? Beberapa usaha kecil memiliki ke PEO untuk menghindari berbagai masalah terkait personel. Seperti yang pertama ada praktik sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menempatkan pemilik usaha kecil pada resiko hukum. Yang kedua, yang memiliki staf SDM yang berdedikasi dapat memperlambat pengambilan keputusan perusahaan dan membuat manajer kewalahan. Yang ketiga, tanpa sistem informasi sumber daya manusia, publikasi dokumen memakan waktu dan menimbulkan kesalahan entry data. Dan yang keempat, jika usaha kecil tidak dapat merekrut, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan secara efisien, Okay, next, managing HR system procedures and paperwork. Next. Introduction. Daftar ini hanya menyentuh permukaan kebijakan prosedur dan dokumen yang Anda perlukan untuk menjalankan bagian manajemen sumber daya manusia dalam bisnis Anda. Mungkin dengan hanya 1 atau 2 karyawan, Anda dapat melacak semuanya di kepala Anda, atau cukup menulis memo terpisah untuk setiap tindakan SDM, menaruhnya di folder untuk setiap pekerja. Yang kedua yaitu basic components of manual HR system. Perusahaan katalog surat langsung juga menjual materi SDM, misalnya HR Direct, menawarkan paket formulir personalia. Ini termasuk ke dalam aplikasi karyawan, formulir pendek dan panjang, wawancara pelamar, ulasan kinerja karyawan, uraian pekerjaan, wawancara keluar, dan kalender, serta laporan absensi. Next. Yang ketiga yaitu automating individual HR type. Situs lainnya menawarkan perangkat lunak dan solusi daring untuk menulis manual kebijakan karyawan, memelihara catatan karyawan termasuk nama, alamat, status perkawinan, jumlah tanggungan, kontak darurat, dan nomor telepon, tanggal perekrutan, dan riwayat pekerjaan. Menulis tinjauan kerja, membuat deskripsi pekerjaan, melacak kehadiran dan jam kerja untuk setiap karyawan, penjadwalan karyawan, menulis bagan organisasi mengelola penggajian.
melakukan survei karyawan, menjadwalkan dan melacak aktivitas pelatihan karyawan, serta mengelola kepatuhan OSHA yang seringkali berbasis cloud. Yang keempat yaitu ada Human Resource Information System atau HRIS. Sistem informasi sumber daya manusia sebagai perangkat lunak sumber daya manusia yang menyatukan proses manajemen SDM seperti pelacakan, pelamar, perekrutan, pelatihan, manajemen kerja, administrasi tunjangan, dan penggajian menjadi satu sistem otomatis. Boleh next? Yang kelima yaitu Improve Transaction Processing. Bisnis kecil pertama-tama mengadopsi paket perangkat lunak SDM untuk mengelola catatan pribadi mereka. Dan dengan berinteraksi dengan basis data karyawan perusahaan, paket-paket ini juga menghasilkan grafik tren terkait data ketenaga kerjaan serta laporan tentang metrik personal seperti biaya pergantian karyawan dan kompensasi. Online self-processing. Sistem informasi SDM juga memfasilitasi pemrosesan mandiri karyawan, misalnya dengan sistem seperti dari Zenefits. Perekrutan baru dapat mendaftar sendiri untuk manfaat medis, gigi, dan penglihatan selama orientasi, dan karyawan dapat dengan mudah mendaftar selama pendaftaran dibuka. Next. Improve reporting capability. Dengan mengintegrasikan sejumlah tugas SDM individual, seperti catatan, pelatihan, penilaian, data pribadi karyawan, dan sebagainya. HRIS meningkatkan kemampuan pelaporan SDM. Misalnya, laporan mungkin tersedia di seluruh perusahaan dan menurut departemen untuk biaya perawatan kesehatan per karyawan, gaji dan tunjangan sebagai persentase dari biaya operasional, biaya perekrutan, laporan pelatihan, tingkat pergantian relawan, biaya pergantian, waktu untuk mengisi pekerjaan, dan pengembalian modal manusia yang diinvestasikan seperti dalam hal biaya pelatihan dan pendidikan. Next. HR System Integration. Karena komponen perangkat lunak HRIS dalam hal pencatatan, penggajian, penilaian, dan sebagainya terintegrasi. Komponen tersebut memungkinkan pemberi kerja untuk merekayasa ulang fungsi SDM-nya. Misalnya HRIS 103 PeopleSoft dari Oracle secara elektronik mengarahkan kenaikan gaji, transfer, dan formulir elektronik lainnya melalui organisasi ke manajer yang tepat untuk disetujui. Next. HRIS vendors. Banyak perusahaan saat ini menawarkan paket HRIS. Kapetra.com yang disebutkan sebelumnya mencantumkan banyak vendor. Situs web untuk Asosiasi Internasional untuk Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia mencantumkan vendor seperti Automatic Data Processing, Business Information Technology, Human Research Microsystem, Lawson Software, Oracle Corporation, SAP Amerika, dan banyak vendor HRIS lainnya. PC Magazine menyediakan daftar pilihan editor perangkat lunak SDM tahunan. Next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, masuk ke application case. Netflix breaks the rules. Mengapa Netflix bertahan sebagai perusahaan rintisan ketika Gelembung.com meletus pada akhir tahun 1990-an? Mungkin karena sejak hari pertama ia memulai Netflix, sang pendiri Reed Hastings percaya pada pelanggaran aturan. Model bisnisnya yang menyediakan layanan surat langsung ke konsumen dan streaming video tentu saja membantu Netflix bertahan. Namun, praktik manajemen sumber daya manusia yang tidak lazim dari perusahaan tersebut membantu perusahaan untuk menarik dan mempertahankan para produsen hebat yang merancang produk yang menjadi sumber kehidupan perusahaan.
Hastings tahu bahwa para pekerja top Silicon Valley dapat memilih tempat kerja mereka dan gaji yang tinggi merupakan standar di seluruh industri di Valley. Good. Next. Seberapa tidak lazimkah praktek SDM Netflix? Pertimbangkan ini. Sebagai seorang profesional Netflix, Anda mendapatkan liburan tanpa batas. Seorang insinyur mengambil liburan 5 minggu ke Eropa karena ia suka mengambil waktu istirahatnya dalam waktu yang lama. Sebagai karyawan Netflix, gaji Anda tidak terikat pada penilaian kinerja atau bahkan pada rencana kompensasi. Survei gaji pasar yang sering dilakukan dan kenaikan gaji membuat gaji setiap orang setara dengan gaji pesaing di Silicon Valley. Setiap karyawan memutuskan apakah akan menerima gajinya dalam bentuk tunai atau saham Netflix. Next. Namun dengan kebebasan seperti itu, muncullah sebuah tanggung jawab. Perusahaan mengharapkan karyawan yang digaji untuk bekerja keras untuk melakukan pekerjaan 3 atau 4 orang, seperti yang dikatakan dalam sebuah laporan. Dan Netflix tidak memiliki suasana pesta persaudaraan yang bebas seperti yang dimiliki banyak perusahaan.com. Ini dalam lingkungan yang dewasa, Netflix tidak memanjakan karyawannya yang berkinerja buruk. Tinjauan kinerja 360 derajat tahunan memberikan umpan balik langsung dan jujur. Okay, next. Pertanyaan 18.9. Apa yang ada pada Netflix yang membuat praktik SDM-nya berhasil? Praktik HR Netflix berhasil karena disesuaikan dengan budaya, tujuan, dan karakteristik tenaga kerjanya. Berikut adalah faktor-faktor utama yang membuat praktik ini berhasil di Netflix. Yang pertama ada budaya, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang kedua menarik talenta terbaik. Yang ketiga model kompensasi fleksibel. Yang ketiga manajemen kinerja. Yang keempat, efisiensi dan kesederhanaan dalam praktik HR. Yang kelima, ada kesesuaian dengan model bisnis. Yang keenam, lingkungan kerja yang dewasa. 18.10. Apakah Anda menyarankan untuk menggunakan praktik serupa di bisnis lain? Misalnya restoran baru, mengapa? Menerapkan praktik HR yang dilakukan Netflix pada bisnis lain seperti restoran baru memerlukan pertimbangan yang hati-hati karena ada beberapa faktor unik yang membedakan jenis bisnis ini. Tidak disarankan untuk restoran baru karena yang pertama kebutuhan dan struktur yang berbeda. Yang kedua jenis karyawan dan keterampilan. Yang ketiga budaya dan dinamika kerja. Yang keempat pengelolaan kinerja dan turnover. Yang kelima perbedaan dalam kompensasi dan insentif. Sementara pendekatan HR Netflix menawarkan inspirasi dalam hal memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada karyawan. Praktik ini tidak sepenuhnya cocok untuk bisnis seperti restoran baru. Selanjutnya buat 18.11. Buat daftar kriteria yang akan Anda gunakan untuk memutuskan apakah perusahaan lain tepat untuk praktik SDM tipe Netflix. Yang pertama, jenis industri dan model bisnis. Perusahaan beroperasi dalam industri berbasis pengetahuan dan inovasi, seperti teknologi, media, atau konsultasi, di mana kinerja individu berpengaruh besar terhadap hasil bisnis. Yang kedua, kebutuhan tenaga kerja. Perusahaan memiliki tenaga kerja yang sebagian besar terdiri dari profesional berpengalaman yang mampu bekerja mandiri dengan sedikit supervisi. Yang ketiga, ada budaya perusahaan. Perusahaan membangun budaya yang mengedepankan kebebasan, tanggung jawab, dan transparansi. Yang terakhir, kemampuan untuk menyediakan kompensasi kompetitif. Perusahaan memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menawarkan paket kompensasi yang kompetitif, fleksibel, dan berbasis pasar, termasuk opsi saham atau insentif serupa. Yang terakhir, 18.12. Argumen apa yang akan Anda kemukakan sebagai tanggapan terhadap hal berikut? Netflix hanya beruntung, mereka akan bekerja lebih baik dengan praktik SDM konvensional.
Yang pertama ada kesuksesan Netflix adalah hasil strategi yang terencana, bukan keberuntungan melainkan hasil dari pemikiran strategis yang mendalam tentang bagaimana cara terbaik untuk menarik dan mempertahankan talenta berkinerja tinggi di industri teknologi yang sangat kompetitif. Yang kedua, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Dengan menghilangkan batasan tradisional dan memberikan otonomi yang besar, Netflix telah berhasil menarik talenta terbaik dari seluruh dunia. Perusahaan yang bergantung pada praktik SDM konvensional mungkin tidak akan sama suksesnya dalam menarik karyawan yang ingin bekerja dalam lingkungan yang mengedepankan kreativitas dan kebebasan. Yang ketiga, kinerja tinggi melalui tanggung jawab individu. Pendekatan SDM Netflix yang memberikan kebebasan besar kepada karyawan datang dengan tanggung jawab yang tinggi. Udah ya? Sekian dari chapter 18. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.